Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraziza dengan NIM 22230016 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul artikel saya Prinsip Tata Kelola Perusahaan Pandangan Jepang, Laporan Sementara. Yang pertama kita akan membahas tentang pembahasan teori yang terkait dengan tema. Teori utama yang diangkat dalam laporan ini adalah corporate governance, khususnya dalam konteks Jepang. Prinsip tata kelola perusahaan dianggap penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi manajemen perusahaan, terutama dalam menghadapi persaingan global. Dua pendekatan utama dibandingkan. Yang pertama, model Jepang atau Eropa kontinental, yaitu perusahaan sebagai komunitas yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak atau yang disebut dengan pluralistik. Yang kedua, model Anglo-Amerika, yaitu perusahaan milik pemegang saham dan bertujuan memaksimalkan keuntungan mereka atau disebut dengan individualistik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kasus yang dibahas dalam laporan ini. Yang pertama, lemahnya peran dewan direksi yang didominasi oleh direktur internal. Yang kedua, kurangnya pemisahan peran antara pengambil keputusan dan pelaksana. Yang ketiga, kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan informasi yang lebih luas. Dan yang keempat, struktur dua dewan, yaitu direksi dan auditor, yang tidak optimal dalam pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek penelitian atau sampel penelitian. Laporan ini bukan merupakan penelitian empiris kuantitatif dengan sampel, melainkan laporan normatif dan konseptual yang disusun oleh Corporate Governance Forum of Japan. Objek utamanya adalah sistem tata kelola perusahaan Jepang secara umum, bukan perusahaan tertentu. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama menggunakan teknik kualitatif, yaitu melalui studi perbandingan antar sistem, yaitu Jepang versus Anglo-Amerika. Yang kedua, teknik normatif, yaitu menawarkan prinsip-prinsip atau step A dan step B sebagai usulan perbaikan. Dan yang ketiga, teknik analisis institusional, yaitu membahas struktur dan fungsi organisasi dalam perusahaan Jepang. Yang terakhir itu hasil penelitian. Yang pertama, perlu ditingkatkannya jumlah direktur independen non-eksekutif dalam dewan. Yang kedua, pemisahan jelas antara peran pengawasan dan eksekusi. Yang ketiga, pembentukan komite-komite khusus seperti remunerasi, audit, dan nominasi dengan anggota non-eksekutif. Yang keempat, peningkatan kualitas audit internal dan eksternal. Dan yang terakhir, penguatan transparansi dan keterbukaan informasi bagi semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Penutup. Kesimpulan, tata kelola perusahaan Jepang mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas. Saran, pelibatan pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan untuk hasil berkelanjutan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.